1,3 miliar data nomor SIM. Wow, Bjorka mengklaim data nomor SIM ini dia retas dari situs Kominfo. Saya diam di situ. Kamu ada foto kok langsung kabur? Nah iya, aku suruh berhenti diam. Ini apa? Foto siapa? Itu Pak verifikasi muka ini Pak, soalnya bukan akun teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Kali ini saya mau ngebahas sesuatu yang cukup berbeda daripada pembahasan sebelumnya, dan ini cukup mengerikan ya daripada pembahasan-pembahasan sebelumnya, yaitu ini berkaitan dengan Bjorka. Semua sudah pada tahu tentang pemberitaan Bjorka, namun sampai saat ini masih belum ada yang bisa memastikan apakah Bjorka ini perorangan atau memang Bjorka ini adalah kelompok hacker yang terdiri dari beberapa orang. Yang jelas aksinya Bjorka sangat menggemparkan Indonesia. Bagaimana tidak menggemparkan, karena Bjorka mengklaim berhasil meretas ataupun memiliki data penduduk Indonesia dengan jumlah yang besar sekali, sampai miliaran. Saya mengutip berita dari suara.com. Di sini ada berita dengan judul "Daftar 7 data rahasia yang dibocorkan oleh Bjorka sejauh ini mengejutkan". Oke, coba kita simak ya. Data yang pertama itu 1,3 miliar data nomor SIM. Wow, Bjorka mengklaim data nomor SIM ini dia retas dari situs Kominfo, dan jumlahnya ini cukup fantastis sekali, 1,3 miliar. Wah, ini udah seluruh Indonesia nggak sih ya, 1,3 miliar ini. Dan nggak kalah mengejutkan juga, Bjorka berhasil memiliki data 150 juta data penduduk yang terregistrasi di KPU. Wah, ini lebih mengerikan lagi nih guys ya, karena ini terdapat data NIK, kartu keluarga, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, usia, alamat, hingga status disabilitas. Bjorka membandrol data tersebut seharga $5.000 Amerika Serikat atau 76 juta rupiah. Wah, ini cukup mengerikan ya. Bagi saya ini udah sangat berbahaya sekali, karena memiliki nomor NIK saja sudah banyak orang yang bisa melakukan tindakan kejahatan di sosial media ya, baik itu pinjol dan lain-lainnya. Apalagi kalau memiliki NIK, nomor KK, nama, alamat, dan juga statusnya seseorang tersebut, ini dimiliki semua guys. Wah, ini tentu lebih leluasa lagi ya pihak-pihak yang biasanya bertindak untuk merugikan masyarakat dengan melakukan penipuan-penipuan di sosial media. Coba bayangin kalau ada orang yang beli data tersebut, kira-kira untuk apa? Akankah hanya disimpan begitu saja? Nggak mungkin rasanya seperti itu. Pasti yang membeli data itu ada tujuan tertentu kenapa membeli data tersebut. Dari sini ya kita hati-hati aja, jangan sampai nanti tiba-tiba nama kita udah terdaftar di sini, terdaftar di situ, tiba-tiba sudah punya tagihan ini, tagihan itu. Nauzubillah min zalik. Saya bukan menakut-nakuti, tapi lebih kepada mengajak kita semua untuk berhati-hati, dan semoga penyedia jasa finance ya, pinjaman online dan lain sebagainya, baik itu bank ataupun apapun itu ya yang berkaitan dengan finance, meningkatkan juga security-nya, meningkatkan juga keamanannya agar kita tidak menjadi korban. Oke, kita lanjut lagi baca berita yang tadi ya. Ini juga Bjorka berhasil meretas ataupun memiliki dokumen kepresidenan. Wah, ngeri juga ya. Terus selanjutnya Bjorka juga berhasil memiliki identitas pribadi Menteri Kominfo. Wow. Terus juga di sini ada data vaksin Luhut Binsar Panjaitan ya, dan juga ada identitas sosok aktivis medsos Denny Siregar. Wah, ini kok kenapa nih Bjorka kok nyerang-nyerang Denny Siregar ya. Terus ada juga ini Bjorka berhasil mendapatkan sebuah informasi tentang dalang pembunuhan Munir ya. Munir ini adalah aktivis HAM ya. Bjorka tidak hanya meretas situs penting di Indonesia hingga akhirnya dia memiliki data-data penting penduduk Indonesia. Tidak hanya itu yang dia lakukan, tapi Bjorka juga berani mengolok-ngolok jajaran kepemerintahan Republik Indonesia, yaitu dengan mengatakan stop jadi idiot. Pesan itu ditujukan kepada Kominfo, karena sebelumnya Kominfo mengatakan tolong para hacker jangan menyerang. Wah, hacker diminta jangan menyerang, lalu Bjorka menjawab stop jadi idiot. Ya logikanya begini guys ya, kalau ada maling atau perampok kita katakan jangan maling ya, jangan merampok ya. Kira-kira ada nggak efek jera buat perampok dan maling itu?
malah diketawain kita yang ngomong seperti itu. Bjorka kembali tertawa seakan mengolok-ngolok setelah adanya penangkapan seorang pedagang es yang ada di Madiun. Dikira pedagang es tersebut adalah seorang Bjorka ataupun hacker Bjorka. Ternyata bukan Bjorka, namun sempat ditahan beberapa hari. Tapi pedagang es itu juga ada kaitannya dengan Bjorka karena kabarnya pedagang es itu ngefans sama Bjorka dan menjual channel ataupun akun Telegramnya kepada Bjorka. Memang banyak sih ya masyarakat Indonesia yang ngefans kepada Bjorka. Kita bisa lihat komentar-komentar netizen di Twitter, di YouTube dan lain sebagainya. Bahkan ada yang sampai mengubah foto profilnya menggunakan fotonya Bjorka itu guys ya. Jangan-jangan kalian juga adalah orang yang pro sama Bjorka. Ya, dari sinilah pemerintah Indonesia harusnya sudah berintrospeksi diri, berbenah. Kenapa masyarakat Indonesia bisa ngefans kepada Bjorka yang sudah jelas-jelas Bjorka membocorkan data penting penduduk Republik Indonesia. What? Ini ada apa ini ya? Ada apa dengan pemerintah Republik Indonesia? Kenapa ada rakyat yang lebih percaya kepada hacker daripada pemerintah? Boleh kan saya bertanya seperti ini? Ini hanya kritikan, ini hanya sebuah pertanyaan dari orang awam. Bukan maksud untuk membenci pemerintah, bukan maksud untuk menghujat pemerintah. Ada tanggapan pemerintah yang juga cukup menjadi sorotan masyarakat. Di sini saya mengutip berita dari okezone.com dengan judul berita Mahfud MD sebut serangan hacker Bjorka tidak berbahaya. Wow, tidak berbahaya. Ini ya, kita baca langsung bagian pentingnya aja, tanggapan dari Bapak Mahfud MD. Ini data umum yang sifatnya perihal surat-surat umum. Motifnya juga politik, jual beli, ekonomi, dan sebagainya. Ini tidak terlalu membahayakan, tambah Mahfud MD. Yang ini tidak ada, ini cuma data-data umum yang sifatnya sebenarnya perihal surat ini, surat itu. Isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol. Motifnya ternyata juga gaduh-gaduh, ada yang motif politik, motif ekonomi, motif jual beli gitu dan sebagainya. Sehingga juga ya motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan. Bahkan kalau dari hasil kesimpulan tadi, apa yang disebut Bjorka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh, itu hanya ingin memberitahu kepada kita, menurut persepsi baik kita, ingin memberitahu bahwa kita harus hati-hati, kita bisa dijebol dan sebagainya. Tapi sampai saat ini tidak. Mungkin maksud Bapak Mahfud MD mengatakan seperti itu agar menenangkan masyarakat untuk tidak gaduh, tidak panik ya. Dan ada benarnya juga ya, mungkin apa yang dikatakan oleh Bapak Mahfud MD bahwa tidak semua data yang dibongkar oleh Bjorka adalah data-data yang sifatnya berbahaya. Ada data yang memang sifatnya umum, tapi kalau masalah KTP ya, nomor KTP, nomor KK, alamat, nama, status, dan lain sebagainya. Data-data pribadi itu adalah data yang harusnya nggak dimiliki oleh umum. Di era sekarang hanya menggunakan data NIK ya yang ada di KTP sudah bisa mengajukan pinjaman online. Apalagi kalau sudah lengkap KK-nya ada, namanya ada, alamatnya ada. Wah, ini tentu berbahaya ya. Tidak semua kejahatan itu karena diniatkan. Terkadang kejahatan terjadi karena memang ada kesempatan. Karena memang juga ada situasi yang mendesak, apalagi sekarang BBM naik, apa-apa naik, BBM-nya naik, terus cepet habis lagi. Kok curhat ya? Ya udah sekalian aja. Masih ingat nggak di tahun 2021 dulu ada oknum ojol yang viral karena dia berhasil menipu verifikasi aplikasi ojek online dengan cara memakai topeng wajah si korban. Jadi wajah si korban itu di-print, terus dijadiin topeng, terus dibuat untuk verifikasi aplikasi ojek online. Dan pelaku berhasil membawa kabur MacBook atau seperti laptop gitu seharga puluhan juta. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Saya diam di situ. Kamu ada foto kok langsung kabur? Nah iya, aku suruh berhenti diam. Ini apa? Foto siapa? Itu buat verifikasi muka ini Pak, soalnya bukan akun teman saya. Buat verifikasi muka Gojek. Muka apa? Buat Gojek Pak, buat Lo verifikasi pakai muka ini. Iya, ini kan kalau Gojek kan sekarang pakai verifikasi muka Pak. Jadi saya teman saya kan jauh, jadi saya pakai itu verifikasi mukanya. Ini yang Gojeknya dapat nggak? Dapat Bang Al, dapat Bang Al. Orangnya mencurigakan dia.
mepet di mobil. Coba tanya Kalau itu yang kira bawa mobil. kakak, Kakakmu di mana? Bukan angkat. Jadi kita nggak bisa tutup mata guys ya, kita harus buka mata kita lebar-lebar bahwa data pribadi kita itu bahaya untuk disebarkan. Bahaya sekali dimiliki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekarang mungkin tidak ada apa-apa, tapi nggak tahu 2 tahun ke depan. Apalagi nanti ada pemilu kan. Ya kita kan nggak tahu ya, bisa aja kan digunakan untuk itu. Ketika 2024 nanti kita nyoblosnya ini, di data komputer malah kecoblos yang lain. Atau kita misalnya golput, ternyata kecoblos. Tapi ini semua belum terlambat, ini semua masih bisa dibenahi sebelum ada kejadian yang lebih parah lagi ya. Saya yakin juga pemerintah Republik Indonesia sudah menyusun langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan hal ini. Jabatan pemerintahan itu harus diisi oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya, bukan hanya diisi karena balas budi, bagi-bagi jabatan, dan lain sebagainya. Saya tidak mengatakan seperti itu di Indonesia ya, cuma kita ya jangan sampailah ada hal-hal yang semacam itu di Indonesia. Dan saya yakin ya Indonesia pasti bisa lebih baik lagi ke depannya. Membela tanah air untuk lebih baik, untuk menjadi aman di negara kita, itu bagian dari jihad. Karena di negara kita, di tanah air kita inilah kita sholat, kita beribadah, kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubbul waton minal iman, mencintai tanah air bagian dari iman. Oke, subscribe guys ya biar nggak ketinggalan video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.